100.3 FM Radio El Gangga. Hai mitra zaman siar, balik lagi nih di Gelaran Nyonsong, segmen mengaji bareng Devina di sini, tentu yang bakal ditemenin bareng Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar. Selamat malam Bapak Ustadz. Selamat malam juga. Wah, sepertinya sekarang terlihat bahagia sekali. Pak Ustadz, apa mau gajian ya bahagia? Apa bagaimana nih Pak Ustadz? Atau kita Claudia mungkin mau gajian besok? Oke Pak Ustadz, kita hari ini mau ngebahas apa nih Pak Ustadz? Hari malam Jumat ya sekarang. Wow. Judulnya itu dua hal bila dijaga akan mendapatkan jaminan masuk surga. Wah, dua hal yang apabila dijaga akan masuk jaminan ke surga. Wih, Masya Allah. Buat mitra sejaman siar yang mau nanya ya nanti perihal tema kita hari ini ya, tema pembahasan kita hari ini, atau di luar tema juga boleh banget, langsung ke WhatsApp kita di 0811 86003 ya mitra sejaman siar. Oke deh Pak Ustadz, yuk langsung aja kita mulai segmen mengaji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di studio ada Kak Devina dan Kak Claudia. Mudah-mudahan mereka berdua beserta keluarga besarnya juga diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, juga cita-citanya semoga Allah ijabah. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya juga diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini judulnya ada dua hal bila dijaga akan mendapatkan jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, atau biasa kita kenal dengan Imam Ali. Beliau berkata, salamul insani fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu terdapat dalam menjaga ucapannya, dalam menjaga lisannya. Keselamatan karena menjaga lisan tidak hanya keselamatan di dunia, namun juga di akhirat dengan memperoleh surga, sebagaimana hadis baginda Nabi Muhammad SAW, mayyad malli ma baina lahyaihi wa ma baina. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulutnya. Dan bin Jabal radhiyallahu an. Beliau bersabda, kafa alaika hada, jagalah atau kekanglah lisanmu ini. Maka Muaz radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan disiksa gara-gara ucapan-ucapan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Ingatlah wahai. Kesimpulan pada malam hari ini, kita diajarkan, bahkan dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga kemaluan kita. Karena dua hal itu apabila dijaga, insya Allah Allah mudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dengan lisan orang bisa selamat, dengan lisan pun orang bisa celaka, dan dengan kemaluannya juga orang bisa selamat, dengan kemaluannya juga orang bisa celaka. Contoh halnya, kemaluan itu harus dijaga, harus diketahui bahwa itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi banyak sekali bahasa emak-emak ini ngomongin orang, ngegosip, ngegibah. Bahkan kita sering mendengar siapa orang yang membicarakan aib-aib saudaranya atau orang lain, maka sama saja dia memakan daging saudaranya atau memakan daging orang tersebut secara mentah-mentah. Nauzubillah. Kita jangankan daging daging yang mentah, daging yang matang, daging saudara kita makan, ya bahasanya nggak mungkin gitu ya. Karena kita adalah manusia yang berakal. Daging yang boleh dimakan yaitu salah satunya daging sapi yang matang, daging kambing yang matang, dan lain sebagainya. Ini perumpamannya, kalau kita membicarakan aib-aib orang lain tanpa ada pelajaran, tanpa ada hikmah yang kita ambil, maka sama saja itu memakan daging saudaranya secara mentah-mentah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ayo kita kembali kepada nasihat Nabi Muhammad SAW dan kembali kepada nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah untuk menjaga dua hal ini, yaitu lisan kita dan kemaluan kita, yang mana insya Allah Nabi berkata dalam sabdanya, apabila kita bisa menjaga dua hal tersebut, kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara, banyak jalan menuju surga. Maka daripada itu, ayo kita ambil salah satunya yang sudah pernah kita ketahui, kita jalani, kita pakai dalam sehari-hari. Mudah-mudahan itu semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Wah, untuk mitra zaman siar yang mau bertanya perihal pembahasan kita hari ini ya, bareng Bapak Ustadz Gus Edward Abu Bakar ya, perihal dua hal yang bila dijaga nih kita akan mendapatkan jaminan masuk surga. Masya Allah. Boleh langsung aja tanyakan ke WhatsApp kita di 0811186003 ya mitra zaman siar. Oke deh Pak Ustadz, ini kebetulan sudah ada satu pertanyaan yang masuk ya dari mitra zaman siar ya. Boleh langsung Devina bacain ya Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, ini dari salah satu mitra ya di daerah Jati Bening nih Pak Ustadz. Katanya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat malam. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana jika kita sudah berniat untuk menjaga lisan kita tapi masih suka keceplosan? Misalnya nih ada tetangga yang suka pamer harta, yang tadinya saya punya niat baik nih, sering jaga lisan saya biar nggak ngata-ngatain dia lah istilahnya Pak Ustadz. Lama-lama ngelihat dia suka pamer, jadi suka keceplosan Pak Ustadz dalam hati katanya. Nah itu gimana ya Pak Ustadz ya? Pertama saya jawab dengan kalimat, orang baik itu nggak mungkin instan ya. Semuanya butuh proses, butuh cara. Kalau bahasa orang Jawa biasa kita sering dengar tuh alon sing kelakon pelan-pelan ya. Pelan-pelan nanti bakalan bisa. Ya itu sih saya jawab nggak apa-apa gitu ya. Karena kita lagi belajar gitu ya. Karena kesempurnaan manusia itu ketika wafatnya. Nah yang kita gini, pernah mendengar, Kak Devina juga pernah mendengar, orang mati itu tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita sudah terlatih, kita pelajari untuk mengurangi ngedumel gitu ya, mengurangi ngedumel atau menjaga lisan kita, hati kita, karena lisan itu seperangkat dengan hati. Ya. Lisan nggak bicara, hati ngedumel kan gitu, bisa aja. Maka kalau kita sudah biasa, kita latih, kita perbaikin, insya Allah ketika kita mati, Allah mudahkan tulisan kita mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat hasanah, kalimat yang baik, sehingga kita mendapatkan predikat husnul khotimah. Luar biasa nih predikat husnul khotimah. Karena apa? Ketika matinya dalam keadaan husnul khotimah, itu adalah awal kebaikan menuju alam-alam yang lain. Husnul khotimah, lisan kita bisa mengucap minimal banget ya Allah gitu dah. Nah, itu minimal banget ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Apalagi kalau panjang, bisa panjang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa, minimal banget kita minta kepada Allah, ya Allah ajarin atau kandakin ketika kita ketemu sakaratul maut, kita dimudahkan
dengan izin Allah, dengan kekuatan Allah bisa mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat hasanah, ya minimal ya Allah bisa mengucap kalimat ya Allah ataupun Allah. Enak banget tuh. Nah, emang gitu. Kalau saya yang jawab kedua, terkadang kita udah apa ya bahasa, udah OTW dah ya menuju kebaikan. Ada aja ujian. Karena kan pernah kita bahas kan Devina. Orang yang maksiat atau orang yang jauh kepada Allah ujian gitu ya, karena dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bukan diuji, ditanya ayo mau nggak lo ke gua gitu, deketin gua. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu orang yang diuji adalah orang yang ikut belajar. Orang yang semester itu atau mendapatkan nilai itu orang yang ikut belajar. Siapa orang yang ikut belajar? Mitra semua nih yang mendengarkan ini adalah orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nanti ada ujian-ujian. Nah, khawatirnya ketika kita tidak mengikuti pelajaran tersebut ataupun kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ujian yang datang tapi murka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya gembira nih mitra di mana saja gembira, karena setiap maghrib ngikut ataupun bahasanya belajar atau ngaji dan lain sebagainya, banyak modelnya itu kalimat, ada kajian mungkin gitu ya. Ini bersyukur kepada Allah memberikan rahmatnya kepada kita, karena Allah mengizinkan kepada kita masih diizinkan sama Allah untuk bisa mencari ilmunya Allah agar lebih baik menuju jalan yang kedepannya. Makanya saya bilang kalau ada tetangga nih, contoh misalkan dia beli motor ya, tetangganya bilang nih baru nih, emang lo kan begitu doang tuh ya. Orang Betawi tuh pendek begitu emang sengke juga tuh kalimatnya. Maka gini, kita nggak usah sibuk sama dia, lu kapan benernya sih gitu. Kita nggak usah sibuk begitu. Cukuplah kita yang bilang ya Allah lindungin saya. Yang kedua, alhamdulillah ya Allah dia udah muji saya, berarti saya lagi naik kelas lagi nih, gitu ya. Ataupun sependek-pendeknya astagfirullahaladzim, ya udah astagfirullahaladzim. Ngedumel ataupun hati berbicara ataupun lisan berbicara itu manusiawi. Tapi yang baik itu dibarengin dengan kalimat hasanah, dibarengin dengan kalimat thayyibah, sehingga yang buruk ini keuruk, kalah gitu kan Devina, kalah sama yang baik gitu ya. Misalkan ini dong kayak gue nih motor baru ataupun Magicom baru, model yang terbaru nih digital gitu ya. Kita cukup senyum aja, senyum dalam hati istighfar, walaupun hati kita kembali lagi tadi ngedumel, suwe lu, bahasanya sengke lu kan gitu ya. Nah, udah itu nggak apa-apa, itu manusiawi, tapi dibarengin dengan kalimat thayyibah, kalimat hasanah, begitu kan. Oke, baik. Semoga terjawab ya untuk mitra pertanyaannya yang tadi ya. Suka kalau di depan orangnya langsung sih kita bilangnya bisa menjaga lisan ya Pak Ustadz. Iya. Cuman kalau di hati kan nggak ada yang tahu ya. Nggak wujud. Iya. Ntar tiba-tiba nyeplos aja di hati ya. Benar, suwe lu. Iya, oke Pak Ustadz, kita lanjut pertanyaan selanjutnya yuk di segmen mengaji pada hari ini. Ini ada nih Pak Ustadz dari mitra sejaman siar. Kebetulan ada yang bertanya nih, hadir ada siapa nih di sini nih? Katanya bertanya nih Pak Ustadz, ini cewek kalau nggak salah nih. Oh iya bener, Bunda Yuni hadir ya. Katanya assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bunda Yuni ini mau bertanya nih Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana cara kita bisa masuk surga sementara dulu waktu muda kita tuh pernah terpeleset kurang menjaga kehormatan diri kita? Jawaban pertama, rahmat Allah atau kasih sayang Allah lebih luas, lebih besar daripada murkanya Allah. Pertama itu yang ketahuin. Jadi kita ada motivasi untuk semangat menjadi lebih baik, apalagi ngerebut ridho Allah kan gitu ya. Motivasi pertama. Yang kedua, dosa apapun yang penting adalah taubat. Saya pernah nanya nih Kak Devina sama guru saya, guru kan kita pernah dengar nih ataupun ngaji ya, dosa musyrik itu kan tidak dimaafkan. Apakah sekejam itu Allah? Kita pernah ngeduain Allah gitu ya, kita pernah menuhankan makhluk lah gitu ya, sehingga tidak dimaafkan dosa kita. Kata guru saya, iya. Loh, terus berarti kejam banget dong Allah gitu ya. Apakah nggak ada kesempatan taubat? Kata saya gitu. Kalau dia taubat nasuha, taubat sesungguhnya, Allah bakalan maafin. Jadi kuncinya adalah taubat
atau taubatan nasuha atau taubat yang sesungguhnya, ataupun bahasanya nggak pura-pura deh. Oh, berarti taubat yang benar-benar taubat ya Pak Ustadz? Iya, yang sungguh-sungguh lah, yang sungguh-sungguh. Jadi bahasanya udah gini aja Kak Devina. Saya potong. Pernah saya nanya juga, guru, bagaimana sih kita kalau berdoa itu, atau baca Quran itu, atau sholat itu, atau zikir itu, minimal kita ketemu sama fokus. Ya, ketemu sama fokus. Kata guru kita, bayangin dosa-dosa kita. Jadi bahasanya dosa kita terhadap diri kita minimal tuh. Yang kedua, dosa kita kepada guru dan orang tua kita. Dosa kepada makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk saudara deh. Jadi kalau sholat itu kita ngebayangin dosa. Nah, disitulah kita benar-benar merasa, ya Allah, saya banyak dosa, takut nggak diampuni. Jadi rasa takut itu kudu harus ya, sebagai makhluk itu harus punya rasa takut. Jangan pede banget begini Kak Devina. Allah kasih sayang lebih luas daripada murkanya. Iya, boleh. Itu hak Allah, bukan hak manusia. Hak manusia harus kudu sungguh-sungguh dan benar-benar takut atas kelakuannya yang diperbuat. Takutnya nggak dimaafin, gitu ya. Kenapa kok nggak dimaafin Kak Devina? Kenapa tuh Pak Ustadz? Simpel jawabannya. Gini aja, misalkan Kak Devina punya adik nih, tahu banget kelakuannya, pura-pura mulu. Kira-kira dia ngelakuin salah lagi, dimaafin nggak? Enggak sih, rada jengkel Ya, jengkel kan. Ya. Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sangat tahu, sangat mengetahui makhluknya. Jadi yang mana sungguh-sungguh yang dicari sama Allah sungguh-sungguhnya, bukan ngeyelnya, begitu Kak Devina. Oke, semoga terjawab ya untuk Bunda ya. Oke Pak Ustadz, lanjut lagi nih, ada pertanyaan selanjutnya ya dari Mitra Sejawat Siar lagi nih Pak Ustadz. Sebelum kita penutup nih Pak Ustadz, berhubung sekarang sudah jam 18.29. Nah, Pak Ustadz ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kira-kira Pak Ustadz coba tolong simpulkan dan jelaskan lebih mendalam ya, kenapa sih Pak Ustadz kita terutama sebagai orang Islam harus wajib menjaga lisan kita terutama dengan orang lain? Baik, tadi saya ulang, orang bisa selamat itu dari lisannya, bisa celaka ataupun terkena musibah dari ulah lisannya sendiri. Ya contohnya begini, lebih baik kita menyanjung orang lah daripada menyakiti orang. Ya bahasa umpamanya kita sama tetangga, dia orang kaya ataupun orang miskin, jangan sampai kita baperan. Takutnya baperan, lisan kita ngucap, hati kita ngucap. Maka yang pertama, orang selamat dengan lisannya, orang bisa celaka dari lisannya. Yang kedua, percaya atau tidak, masalah ini terbuatnya dari lisan semua. Ya, dari lisan semua. Dan dari kemaluan. Ya, dari kemaluan. Dua hal itu sudah pasti menyebabkan masalah besar, masalah kecil dan masalah besar. Bahkan masalah ini merembet kepada kemana aja gitu ya, merembet kemana aja. Ya contohnya, lisan itu ternyata kalau kita pahamin di zaman sekarang bukan hanya lidah, tapi jari. Ya contoh, kita update status di WA, sengaja diprivasiin yang lain. Kak Devina suruh lihat sendiri, saya tulis, emang lu doang, kan begitu tuh. Kebetulan Kak Devina ngeliat, lah lu apa gitu kan, udah ribut tuh. Yang lain saya privasiin, cuman sama Kak Devina saya buka gitu, maksudnya Kak Devina tuh biar lihat gitu. Nah, yang kedua, ini kan status WA. Yang kedua, bermedsos. Ya maksudnya ada Instagram kah, ada TikTok dan lain sebagainya lah. Mungkin kita dengan tulisan aja lah, begini begitu, begini begitu, sehingga muncul penyakit, masalah dan lain sebagainya. Percaya atau enggak, kita masuk ke politik sedikit. Negara ini akan selamat dari lisan kita, akan hancur dari lisan kita. Orang banyak menggunakan medsos, media sosial itu seenaknya. Bukan hanya kalangan orang awam, kalangan ustadz nih, saya tekankan, kalangan ustadz Kiai Habib juga hati-hati kalau ngirim ke grup ataupun posting di medsosnya gitu ya. Hati-hati, ini kebenarannya kita cari dulu, jangan sembarangan kita posting, jangan sembarangan kita sebarkan, takutnya bagi-bagi dosa. Gitu aja udah. Jadi kesimpulannya simpel aja kita ambil, orang bisa selamat dengan lisan
orang bisa celaka dari lisannya juga. Logika yang standar dari muka bumi ini aja kita lihat. Oke, orang senang bisa dari lisan kita. Orang bisa benci dari lisan kita. Oke, dari keseharian kita coba dah. Orang yang kita gedegin dan lain sebagainya udah kita balas dengan lisan yang baik, dengan senyum yang baik. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan ridho dari Allah, OTW aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak merespon kebaikan kita, ya sudah. Kunci kita bagaimana kita berbuat taat sama Allah dan berbuat baik kepada makhluknya Allah. Begitu kan. Oke, baik Pak Ustadz. Semoga terjawab ya untuk mitra zaman siang yang tadi sudah bertanya ya. Ada 3 orang ya. Akhirnya Pak Ustadz, untuk pembahasan hari ini berhubung sekarang sudah jam 18.32 ya, yang artinya segmen mengaji sudah harus diakhiri ya. Pokoknya mitra harus ingat nih, ada 2 hal yang perlu dijaga ya, dan akan mendapatkan jaminan masuk surga, yaitu menjaga lisan dan juga kemaluan ya Pak Ustadz. Akhirnya Pak Ustadz, mungkin langsung bolehlah dibacakan doa penutup pada kegiatan segmen mengaji pada hari ini. Baik, mitra, saya ulang sabda Rasulullah SAW yang mana 2 hal bila dijaga akan mendapatkan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyad malli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara 2 rahangnya, yaitu lisannya ataupun mulutnya, dan apa yang ada di antara 2 kakinya, yaitu kemaluannya, niscaya aku menjamin surga baginya. Begitu kata sabda Rasulullah SAW. Ayo pelan-pelan kita bicara apa yang kita bicarakan. Kalau nggak ada yang penting, cukup kita silent ya. Qul khairan aw liyasmut, katakan yang baik ataupun diam. Jadi speak or silent aja gitu ya. Kita bicara ataupun kita diam. Itu adalah nasihat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, tadi saya bilang kasih sayang Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa, banyak-banyaklah membuktikan daripada harapan kita untuk menuju ridho Allah agar kita lebih baik. Jadi banyakin doa, banyakin berbuat atau membuktikan kepada Allah dan makhluk Allah kalau kita ingin menjadi lebih baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.